Informasi lain, saudara, rangkaian unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang digelar dalam beberapa waktu terakhir menyisakan sejumlah kasus penangkapan pendemo. Mulai dari pelaku pengeroyokan terhadap aparat keamanan hingga pembawa bom Molotov saat berunjuk rasa. Polisi kembali menetapkan 3 orang simpatisan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI sebagai tersangka tambahan dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan polisi saat aksi demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh di Kota Bandung. 3 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara dan pengembangan pemeriksaan terhadap 7 orang yang telah berstatus tersangka. Mereka diduga terlibat langsung dalam aksi penganiayaan polisi yang dilakukan di sebuah rumah. Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Mapolda Jawa Barat. Nah kemarin dari hasil gelar kemudian pengembangan dari pemeriksaan yang ketujuh orang tersebut muncul 3 lagi ya, di mana mereka terkait masalah penganiayaan yang langsung terhadap Pak korban dari Kepolisian Polda Jabar. Oke, 3 tersangka tambahan ini statusnya apakah simpatisan kami juga? Mereka ini para simpatisan ya, para simpatisan. Ada yang bekerja 2 orang swasta dan 1 orang mahasiswa. Sementara itu di Jakarta, 270 remaja yang terlibat unjuk rasa 20 Oktober kemarin sudah dipulangkan polisi ke orang tua masing-masing. Mereka menandatangani surat pernyataan tidak mengikuti unjuk rasa lagi sebelum dipulangkan. Jumlah itu termasuk 33 remaja yang ditangkap karena diduga hening massa dalam unjuk rasa di sekitar Istana Presiden Selasa kemarin. Polda Jawa Timur mengonfirmasi telah menangkap 182 orang pendemo Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Surabaya pada Selasa kemarin. 181 orang akan dipulangkan, sementara 1 orang masih ditahan karena kedapatan membawa bom Molotov saat berunjuk rasa. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Rinoyudo Wisnu Andiko menyatakan, ke-182 orang yang ditangkap merupakan kelompok di luar elemen pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasinya di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Kehadiran mereka diduga akan membuat kericuhan. 74 diantaranya pelajar SMA dan 24 siswa SMP. Dari 182 ini unsur-unsurnya itu ada dari buruh 28 orang ya, tidak masuk pada serikat pekerja yang kemarin. Kemudian dari mahasiswa ada 26 orang ya. Kemudian juga pengangguran ada 27 orang, ada pelajar masih ada ya. Dari pelajar sendiri di sini ada 74 SMA, kemudian 24 SMP, 1 orang tapi dewasa ya, ini kejar paket A itu 1 orang, jadi ada wira swasta 6 orang, jadi totalnya semua 182 orang. Akan kita kembalikan kepada pihak keluarga, kecuali ada 1 masih kita lakukan pendalaman karena ada barang bukti berupa Molotov. Rangkaian unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja terjadi hampir di semua daerah di tanah air, terutama di kota-kota besar. Aksi ini kemungkinan terus berlanjut jika tidak ada titik temu antara pemerintah dan kaum buruh serta mahasiswa. Merasa tak didengar, buruh dan mahasiswa lebih memilih turun ke jalan. Sementara pemerintah mempersilahkan kepada siapa saja yang ingin menggugat undang-undang yang dianggap kontroversial ini melalui Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan langsung sapa jurnalis Kompas TV ada Elgin Fridianto di Mapolda Metro Jaya untuk informasi lebih lengkapnya. Elgin, sejumlah orang yang ditangkap saat unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja, apakah seluruh pendemo yang ditangkap sudah dibebaskan oleh polisi? Ya, ke-33 pendemo yang kemarin sempat ditangkap ini sudah dipulangkan semua, Maidop dan juga saudara. Dan memang tadi saat dihubungi via sambungan telepon, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan mereka sudah dipulangkan kemarin pagi. Dan mereka juga sudah melewati beberapa seperti pendataan dan juga pemeriksaan. Dan tadi sudah disebutkan juga mereka menandatangani pernyataan dan juga mereka dijemput oleh orang tuanya. Dan Kombes Pol Yusri Yunus juga mengatakan terkait dengan motif ke-33 pendemo yang diamankan atau ditangkap kemarin ini masih sama seperti demo-demo sebelumnya, Maidop dan juga saudara, yaitu mereka memiliki niat untuk membuat kerusuhan. Dan juga yang kedua, mereka ingin menyetir aksi damai yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin serta buruh ini agar diakhiri dengan anarkis dan juga vandalisme. Maidop. Ya, kemudian Elgin, bagaimana dengan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang mengajak para pelajar dan juga remaja lain untuk mengikuti unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja?
Ya, seperti yang sudah dikatakan kemarin oleh Kombes Pol Yusri Yunus bahwa sudah ditetapkan ada 3 tersangka yang ternyata provokator dari aksi demo 8 Oktober 2020 kemarin. Dan memang ini sudah dilakukan penindakan meskipun mereka sudah di bawah umur, mereka di bawah umur dan mereka dilakukan secara khusus. Dan ternyata tadi sudah dikatakan oleh Kombes Pol Yusri Yunus bahwa ternyata ke-33 pendemo yang kemarin sempat diamankan ini mereka masih mendapatkan ajakan untuk melakukan rusuh dan juga untuk melakukan aksi vandalisme serta anarkis pada demo yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2020 kemarin. Dan Kombes Yusri Yunus mengatakan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian maksud kami masih mencari apakah masih ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja ini melakukan pemberitaan secara hoaks kepada pendemo, kepada pelajar, kepada mahasiswa, atau kepada kaum anarko ini agar mereka saat demo, saat turun ke jalan ini melakukan tindak anarkis serta vandalisme bahkan hingga merusak beberapa fasilitas umum. Maidop. Jadi kami mau konfirmasi sekali lagi Elgin, apakah polisi sudah mengetahui identitas pihak-pihak yang diduga mengajak para pelajar dan remaja ini untuk ikut demo kemarin agar tidak hanya jadi opini bagi pihak kepolisian. Sudah tahukah identitasnya Elgin? Ya, terkait dengan identitas hingga saat ini masih belum mendapatkan pastinya, namun kemarin polisi juga menjelaskan bahwa mereka terus menanyakan terhadap ketiga provokator yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, Maidop. Dan juga memang hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada pendemo-pendemo yang sempat ditangkap kemarin, siapa yang menjadi dalang di balik mereka melakukan aksi anarkis dan juga vandalisme saat mereka ingin turun ke jalan. Maidop. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya, jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto. Terima kasih.